hari kemenangan, hari yang mana semua kita berbahagia. Walaupun ada di antara kita yang bersedih. Kenapa kita bersedih? Karena berpisah dengan bulan Ramadan. Kenapa kita bersedih? Karena sudah tidak ada lagi pelipat gandaan pahala. Kenapa kita sedih? Karena diangkatnya bulan ampunan. Kenapa kita sedih? Karena tak ada lagi kemeriahan setelah melaksanakan salat Isya. Kenapa kita bersedih? Banyak kesedihan-kesedihan umat Islam, terutama orang-orang yang beriman ketika berpisah dengan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun demikian ikhwanna fillah, sampai detik ini, sampai hari ini umat Islam semuanya bersukaria, bersuka cita menyambut hari kemenangan setelah selama sebulan kita berperang. Sebagaimana yang selalu kita ucapkan ketika kita sampai pada hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin, yang menurut sebagian riwayat diceritakan bahwa sejarah dari kalimat minal aidin wal faizin ini adalah ketika para sahabat pulang dari perang Badar. Ketika mereka selesai melaksanakan perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali ke kota Madinah. Semua istri-istri orang-orang yang ikut berperang bertanya kepada mereka, apa yang kalian dapati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, minal aidin wal faidin. Kami telah kembali dan kami memperoleh kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وخاتم النبيين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanna fillah hadirin wal hadirat, jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa pula kita untuk memperbanyak salawat dan salam kehadibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan penuh keikhlasan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir pada hari ini beserta seluruh keluarga kita adalah termasuk ke dalam golongan yang Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mengamalkan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak berhak mendapatkan syafaat-Nya. Dan yang paling penting adalah semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang sudah Allah janjikan bagi kita kenikmatan di dunia maupun di akhirat, baik selama menjalani hidup dan kehidupan ataupun nanti sampai kita mengakhiri hidup kita. InsyaAllah semuanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwanna fillah hadirin wal hadirat, jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sudah sama-sama kita maklumi bersama bahwa kita sudah sampai kepada hari kemenangan. Hari yang mana semua kita berbahagia, walaupun ada di antara kita yang bersedih. Kenapa kita bersedih? Karena berpisah dengan bulan Ramadan. Kenapa kita bersedih? Karena sudah tidak ada lagi pelipat gandaan pahala. Kenapa kita sedih? Karena diangkatnya bulan ampunan. Kenapa kita sedih? Karena tak ada lagi kemeriahan setelah melaksanakan salat Isya. Kenapa kita bersedih? Banyak kesedihan-kesedihan umat Islam, terutama orang-orang yang beriman ketika berpisah dengan Ramadan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Namun demikian ikhwanna fillah, sampai detik ini, sampai hari ini umat Islam semuanya bersukaria, bersuka cita menyambut hari kemenangan setelah selama sebulan kita berperang. Sebagaimana yang selalu kita ucapkan ketika kita sampai pada hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin, yang menurut sebagian riwayat diceritakan bahwa sejarah dari kalimat minal aidin wal faidin ini adalah ketika para sahabat pulang dari perang Badar. Ketika mereka selesai melaksanakan perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali ke kota Madinah. Semua istri-istri orang-orang yang ikut berperang bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian dapati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mereka menjawab, "Minal aidin wal faidin." Kami telah kembali dan kami memperoleh kemenangan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu bagaimana ceritanya sampai kisah ini kepada kita? Yang ketika kita berhari raya Idul Fitri kita mengucapkan kalimat yang sama. Karena memang kita juga baru selesai berperang, ikhwanna fillah. Kita baru saja melaksanakan perang yang lebih besar dibandingkan perang Badar. Perang melawan hawa nafsu. Maka orang-orang yang dicap sebagai pemenang dalam peperangan ini adalah orang yang ikut berperang selama di bulan Ramadan. Orang-orang yang dikatakan menang pada hari ini adalah yang bersungguh-sungguh ketika bulan Ramadan. Orang yang dikatakan menang pada hari ini adalah orang yang tidak meninggalkan satu amal ibadah pun di bulan Ramadan. Barulah dia lebih berhak mengucapkan minal aidin wal faidin. Ikhwanna fillah hadirin wal hadirat, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya sebagai bentuk kebahagiaan
walaupun tidak ikut berperang penuh dalam peperangan Ramadan. Sebagai umat Islam, kita sebelum sampai hari kemenangan sudah banyak yang mengucapkan kalimat tersebut, karena memang sudah kita maklumi bersama. Tapi tanyalah kepada diri kita masing-masing, pantaskah kita sesungguhnya mengucapkan kalimat tersebut? Sudah pantaskah kita disebut sebagai pemenang pada hari ini? Sudah pantaskah kita menyandang predikat takwa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah dengan segala kerendahan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Semoga kitalah orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan ketika sampailah kita pada hari kemenangan ini, banyak tradisi-tradisi yang senantiasa kita laksanakan bersama. Banyak hal yang selalu kita laksanakan sebagai bentuk kesenangan dan keceriaan kita pada hari ini. Namun tidak jarang di antara kita yang sudah berperang selama sebulan, kotor kembali peperangan tersebut, kotor kembali kemenangan tersebut hanya karena gara-gara perkara-perkara yang sepele. Di antaranya adalah ketika berhari raya, kebiasaan kita umat Islam setelah ini adalah saling bermaaf-maafan. Walaupun memang ketika hari raya sunnahnya adalah mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, karena para sahabat mengucapkan demikian. Tapi bermaaf-maafan di hari Idul Fitri juga tidak ada salahnya, karena memang tidak ada hadis yang melarang untuk hal tersebut. Tidak ada hal yang melarang kita untuk bermaaf-maafan. Memang yang terbaik adalah ketika kita berbuat salahlah kita minta maaf. Bukan menunggu selama setahun pada saat Idul Fitri baru kita minta maaf. Inilah yang harus kita biasakan ikhwanna fillah hadirin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketika bersalam-salaman, banyak di antara kita umat Islam yang kurang sadar bahwa ketika bersalaman kita harus memperhatikan mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Mana yang boleh kita sentuh tangannya secara langsung dan tidak berlapis, atau mana yang tidak boleh kita sentuh tangannya yang bukan mahram kita. Tapi kebanyakan di antara kita mungkin karena segan, karena orang tua, karena sudah menjadi kebiasaan sehingga hilanglah hal-hal yang baik tersebut. Apa itu? Menjaga agar tidak bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk ke depan sebisa mungkin, semaksimal mungkinlah kita jaga agar kiranya perjuangan yang kita laksanakan selama sebulan tidak sia-sia adanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kebiasaan kita adalah saling berkunjung untuk menyantap makanan dan hidangan. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bagi kita untuk memberi makan, memberi minum. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan, sedekah yang terbaik adalah memberi minum. Sedekah yang terbaik adalah memberi makan. Namun pada kesempatan ini ikhwanna fillah hadirin wal hadirat, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kesalahan adalah banyak yang mubadir pada hari ini. Banyak yang tidak sengaja atau mungkin karena sengaja membuang-buang makanan berlebih di sana sini. Makan secukupnya, kalau mau ambil secukupnya, ambil sebanyak-banyaknya, makan secukupnya sehingga bersisa. Sisa tersebutlah yang disebut mubadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadirina kanu ikhwanus syayatin." Sungguh orang-orang yang mubadir ini adalah orang-orang yang menjadi temannya syaitan. Terkadang selera kita luar biasa, tapi ketika dimakan tidak selesai, ini mubadir. Ini perkara sepele ikhwanna fillah. Ini perkara sepele, tapi mari kita jaga bersama agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan mubadir yang lainnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Terakhir, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fat ayat ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini potongan ayatnya. Allah mengatakan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras kepada orang kafir namun lemah lembut kepada sama umat muslim. Engkau akan melihat pada mereka orang-orang yang sujud dan mengharap dan mencari keutamaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada wajah mereka kelihatan tanda sujudnya. Yang ingin kita garis bawahi adalah asaris sujud atau kalimat asar. Para ulama tafsir menyebutkan asar ini artinya adalah bekas, tanda. Maka orang-orang yang memiliki tanda di wajahnya yang tidak boleh dimonopoli adalah tanda hitam di dahinya. Kebanyakan di antara umat Islam mengambil ayat ini sebagai tanda bahwa orang yang sholat tandanya hitam di dahi. Tidak salah ikhwanna fillah, tapi tidak boleh dimonopoli. Hanya orang yang tanda hitamlah tanda orang yang sujud. Bukan itu maksudnya. Karena kata para ulama, tanda di wajah orang-orang yang beriman itu adalah ketika dia melaksanakan sholat, wajahnya terlihat cerah, wajahnya terlihat indah, wajahnya enak dan nikmat untuk dipandang. Inilah tanda sujud yang disebutkan para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Dan yang lebih lagi adalah ketika mereka mengartikan kalimat asar. Asar ini adalah tanda atau bekas yang sifatnya tidak hanya selamanya berbentuk fisik, tapi berbentuk non fisik pun disebut asar. Contohnya adalah kita beribadah pada hari ini, kita banyak beramal pada hari ini, itu merupakan asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita juga memiliki asar. Setiap kita memiliki asar, dan asar kita adalah ketika kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kita menunggu apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Kita menunggu apa yang sudah menjadi ketetapan Allah bagi kita. Di antaranya adalah ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tidak sama amal ibadah kita, tidak sama hasil kita. Yang menentukan hasil kita adalah asar kita. Bagaimana ketika melaksanakan ibadah Ramadan? Apakah betul-betul kita menjaga lisan kita? Apakah betul-betul menjaga pandangan kita? Apakah betul-betul menjaga telinga kita? Kalau bisa kita jaga semua, maka asarnya, bekasnya akan kelihatan ketika melaksanakan Idul Fitri ini. Namun yang tidak semua melaksanakan itu, maka amal ibadah kita tak ada yang sama. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan memberi pahalanya langsung. Mengapa demikian? Karena amal ibadah puasa banyak yang harus kita jaga. Dan semua itu mempengaruhi amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semua itu asar-asar yang mempengaruhi pahala puasa kita di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicap Allah sebagai orang-orang yang full asar kita dapatkan pahala di bulan Ramadan secara penuh. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwanna fillah hadirin wal hadirat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kiranya kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menang, orang-orang yang dicap Allah sebagai orang yang bertakwa di sisinya, orang yang paling mulia di hadapan Allah. Dan insya Allah kita semua akan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته